semuanya, selamat datang di podcast perdana kami tentang desain di era digital. Di episode ini kita bakal ngobrol soal gimana sih desain itu berkembang dari zaman serba manual sampai yang sekarang itu serba digital. Dan kali ini kenalin kita sebagai host, aku Marsha Krista Yasmin. Aku Nafisa Putri. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Imam Alvaro. Jadi langsung aja nih kita tanya-tanya ke Imam. Oke Ica, mulai deh. Menurut Imam, desain digital itu gimana sih? Jadi desain digital itu segala jenis desain yang kita lihat di dunia online atau di layar-layar. Di layar kan. Indung kepala lindung. Jadi desain digital itu jenis desain yang kita lihat di dunia online atau di layar, kayak desain aplikasi, website, Instagram sampai animasi. Pokoknya semua yang ada di layar dan butuh tampilan menarik itu masuk dengan desain digital. Oh, berarti kayak yang di sosial media itu ya. Biasanya Imam lihat desain itu kebanyakan di mana? Apa di Instagram atau di mana? Biasanya di Instagram atau di website. Nah, terus ada nih, emang teknologi itu sengaruh itu ya ke dunia desain ini? Ya, karena sekarang desainer bisa kerja bareng tim lewat tools online kayak Figma, bikin mockup cepat, dan bahkan minta bantuan AI buat ngerencanain ide. Dulu mungkin butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa cepat dan efisien. Oh iya, sekarang sedang marak-maraknya AI kan? Iya. Apa sih bedanya desain udah di zaman dulu dan zaman sekarang menurut Imam pribadi? Kalau dulu desain banyak bentuk cetak kayak brosur, poster, majalah. Sekali dicetak ya udah fix. Sekarang desain harus bisa adaptasi sama bentuk. Sekarang desain harus bisa adaptasi sama ukuran layar. Bisa diklik, bisa digeser, dan bahkan harus responsif sesuai perangkat. Jadi AI di desain tuh bantuannya gimana sih? Jadi sekarang bisa bantu banget. Misalnya kamu tinggal masukin keyword, terus AI bantu bikin layout, warna, bahkan gambar. Tapi tetap ya, sentuhan manusia dan ide kreatif itu nggak bisa digantikan AI sepenuhnya. Kalau Marsha biasanya pakai AI buat apa? Aku sih kadang buat tugas ya, karena AI ini keunggulannya untuk kita lagi mepet, deadline itu lebih bagus gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau bisa jangan pakai AI terus, karena kita bakal ketergantungan nantinya. Iya, AI itu kan untuk yang perasaan atau intuisi itu belum sempurna ya. Jadi kita harus tetap mengkolaborasikannya dengan ide-ide kreatif kita. Terutama banyak nih kayak kasus-kasus sekarang yang dari gambar pribadi langsung ke AI. Terus lagi marak-maraknya di TikTok tentang pemboikotan AI dari gambar gitu. Kalau Imam
lebih suka pakai AI atau gambar sendiri atau bikin sendiri gitu? Kalau waktu mepet biasanya menggunakan AI dan biasanya bisa bikin sendiri pakai aplikasi atau website. Biasanya pakai website apa? Kalau website AI biasanya kalau mau bikin layout, contohnya misalnya di Prefix atau Google. Oh iya, aku kan ada tuh coba-coba Adobe Photoshop. Itu gimana sih menurut Imam? Kalau aplikasi itu kan termasuk AI ya, tapi bisa membantu pendesain vektor gitu. Kalau Adobe Photoshop itu sebenarnya bukan AI, tapi aplikasi yang digunakan untuk bikin poster, majalah dan lain-lain. Kan banyak yang bilang tuh kalau semakin marah AI berarti gak ada gunanya lagi kita belajar desain. Itu gimana menurut teman-teman? Kalau itu kita harus bisa menggunakan ide-ide sendiri dan tidak memberitahu orang yang tidak tahu AI, dan kita harus mengajarkan seseorang yang belum tahu dengan AI, dan kita mengajarkan dengan menggunakan aplikasi, contohnya ada Photoshop tadi. Berarti AI itu kita gunain untuk membantu kita ya, bukan untuk menggantikan kita sebagai desainer kan? Oh, okay. Berat. Tantangan jadi desainer di era di sekarang itu gimana sih? Ada tantangan tersendirinya nggak? Tantangannya sih banyak, kayak harus terus belajar terus baru, bersaing sama desainer dari mana-mana karena semua serba online, dan pastinya mikirin etika kayak jangan asal nyomot desainer orang atau pakai AI seenaknya. Terus kan ada nih aplikasi CapCut nih. Nah, CapCut itu termasuk AI atau enggak? Soalnya kan ada template-nya nih. Nah, itu termasuk. Kalau CapCut itu nggak termasuk AI karena template itu adalah ide seseorang yang dibikin dalam bentuk video dan diupload di aplikasi tersebut. Berarti sama kayak Canva gitu ya? Ya. Tapi di CapCut itu kan ada juga kayak apa ya? Kayak filter AI-nya kan. Iya. Itu bisa kita pakai. Apa itu legal gitu kita gunakan? Kalau misalnya dibutuhkan bisa sih, tapi tergantung orang yang memakainya. Gimana sih Mam caranya biar tetap relevan sama sebagai desainer digital? Intinya sih jangan berhenti belajar, coba hal baru,
upgrade skill, kenalan sama dunia UX, coding dasar juga oke buat dipelajari. Terus penting juga punya portofolio online dan aktif di media sosial biar tahu orang karya kita. Terus kan banyak juga yang bilang sekarang semua orang bisa kok jadi desainer, tinggal pakai AI aja. Itu gimana sih? Kan agak tersinggung juga ya dengarnya. Secara teknis ya, terusnya makin gampang dipakai. Tapi jadi desainer yang oke itu nggak cuma bisa pakai software, tapi juga ngerti konsep, punya sense of design, dan bisa nyelesain masalah lewat desain. Berarti kita harus tetap harus mengasah sense of design tadi kan. Ya. Kira-kira ya Mam, kedepannya dunia desain bakal kayak gimana sih? Bakal lebih maju AI-nya atau kita orang DKV ini bakal lebih berguna? Mungkin bakal makin seru, desainer bakal nyambung sama AI, virtual reality, suara, bahkan mungkin yang belum kita bayangkan sekarang. Tapi satu yang pasti, desainer kedepannya Stop it. Get some help. Tapi satu yang pasti, desainer kedepannya bakal dituntut bukan cuma bikin yang cakep, tapi juga bikin yang kasih solusi. Daripada kita kan udah bicara soal AI teknologi sekarang nih kan. Gimana menurut kalian desain-desain zaman dulu yang dicetak-cetak gitu? Kreatif sih ya. Aku mikirnya malah kenapa ya orang-orang dulu itu lebih kreatif daripada kita sekarang, atau kita tuh udah sering tergantung sama AI, jadi berjalannya tuh lebih sering buntu gitu. Apalagi sih di zaman dulu tuh mereka lebih mikirin kayak layout gitu kan. Iya. Dan sekarang lebih ke minimalis. Ya. Bahkan kita kalau udah mudeng banget udah lah seperti aja. Padahal sekarang tolnya lebih mudah, tapi orang-orang malah pilih desain yang simple-simple. Iya. Lebih simple itu bakal lebih menarik kata orang-orang. Harusnya terbalik kan, dulu nggak ada. Dulu harus lebih wah. Sekarang kita bikin wah malah kena hujan lagi, harus lebih simple, dibikin lebih simple lagi, banyak lagi unsur yang ininya. Malah dibilang desain kamu terlalu rame. Nah, iya itu termasuk, maaf ya kalau tersinggung, tapi kami sebagai para mahasiswa merasa itu sudah semampu kami karena mengikuti zaman ternyata pemikiran yang sekarang itu beda. Ya itu pengaruh dari perubahan desain itu tadi. Nah kita kan di jurusan DKV nih, pasti banyak nanya kalian kenapa sih masuk DKV padahal bisa lewat yang AI tadi. Alasan kalian jawabnya apa sih? Mungkin dari aku tuh karena kalau otodidak itu kita belajarnya nggak terarah kan, misalnya kita mencar-mencar. Kalau kita ikut kalau kita di kampus itu kayak bertahap, udah jelas aturan-aturannya gitu sih, lebih terstruktur aja. Nah kalau Imam gimana Bang? Kenapa masuk DKV? Padahal kan bisa nih tanpa masuk jurusan DKV, sama sekarang bisa gitu. Karena kalau belajar otodidak itu sebenarnya bisa sih, tapi kalau masuk DKV ini sebenarnya untuk
memperbanyak relasi lah untuk bisa cari Benar, guys. tempat kerja banyak. Nah, jadi kita tuh kuliah bukan cuma untuk studi tapi juga relasi, karena seiringnya kita dari kuliah pasti kita bakal cari kerja. Nah, dari kerja itu dari relasi teman. Terus berarti sekarang profesi desain itu nggak cuma jago gambar doang ya, berarti harus ada ngerti strategi, teknis, bahkan coding yang kadang-kadang itu bukan kita itu dari minat teknik biasanya kan coding itu juga belajar coding ya. Udah. Pas jualan desain nanti kita nggak cuma mikirin desain kita bagus nih, tapi juga mikirin gimana caranya ngejual desain itu. Berarti kita harus belajar tuh soal marketing, soal link. Jadi di cafe bukan desain doang guys, Tapi gimana ngejualnya? Ya mungkin obrolan kita kali ini sampai di situ aja teman-teman. Terima kasih udah ngikutin episode kita kali ini. Jangan lupa, mungkin bakal ada episode lainnya, jadi ikuti aja ya, ditunggu aja episode selanjutnya. Doakan saja. Intinya dunia desain sekarang tuh makin luas dan dinamis. Yang penting terus berkembang dan tetap kreatif, karena desain bukan cuma soal bagus, tapi gimana bisa bikin hidup orang jadi lebih gampang dan menyenangkan, kemudian lebih berguna. Oke. Sekian dari episode kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.